Soal mana Rakernas ini memutuskan menetapkan rekomendasi nama-nama bakal calon Presiden Republik Indonesia yang akan diusung oleh Partai Nasdem pada pemilu 2024 yang akan datang, Ganjar Pranowo. Kapasitas dari semua figur yang kami sebut tadi tentu ini sudah tidak asing bagi masyarakat, populer. Tinggal kita bagaimana bisa memastikan masyarakat bisa memilih yang terbaik. Saya terima kasih mendapatkan kehormatan itu, tapi saya PDI Perjuangan. Loh, saya partainya PDI Perjuangan ini jadi markasnya PDI Perjuangan gitu. PDI Perjuangan ya tentu saja kita tidak campur tangan rumah tangga partai lain. Tadi Pak Ganjar sudah ditanya wartawan dan Pak Ganjar menegaskan saya adalah PDI Perjuangan tegak lurus pada disiplin partai. Salah satu partai yang sepertinya tidak pernah punya ambisi menjadikan kadernya presiden. Bikin partai, tapi nggak minat jadi presiden. Pak Surya Paloh cuma pengen punya mas partai kayak masnya Perindo kayaknya. Tahun 2024, kalau Indonesia mau maju, harus ada campur tangan Jokowi atau Jokowi faktor dalam menentukan siapa presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Itu menurut saya. Nasdem sambut Ganjar siap Nyapres 2024, rival sepadan Anies. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap maju jadi calon presiden 2024. Partai Nasdem menilai capres mereka Anies Baswedan akan mendapatkan rival sepadan di Pilpres 2024 nanti jika Ganjar Pranowo resmi diusung partai. Rekam jejak Ganjar Pranowo menurut Nasdem sangat memadai dalam berbagai aspeknya. Ganjar Pranowo pernah menduduki jabatan DPR RI hingga kepala daerah. Kabar Ganjar Pranowo siap menjadi capres 2024 pun disambut oleh Nasdem. Capres Nasdem Anies Baswedan akan dapat rival yang sepadan jika Ganjar Pranowo resmi diusung partai di Pilpres 2024. Ganjar Pranowo santer dikabarkan menjadi kandidat Capres 2024 terkuat. Hal tersebut terbukti dari melejitnya nama Ganjar di puncak elektabilitas berbagai survei lembaga independen. Saat ditanya keinginan menjadi Capres, Ganjar menyatakan siap untuk bangsa dan negara. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah wawancara yang dilakukan stasiun TV swasta. Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan, semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden. Pasalnya, Ganjar menyebut setiap partai pasti memilih anak-anak bangsa terbaik yang bisa memimpin Indonesia ke depan. Isi resolve mencuat. Pengamat jika Nasdem oposisi bisa bangun keseimbangan politik. Isi resolve kabinet mencuat usai penetapan Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem. Dorongan resolve semakin menguat setelah salah satu politikus Nasdem menyebut Anies merupakan antitesis Joko Widodo. Pengamat politik di Citra Institut Yusuf Farcan mengatakan bahwa Nasdem akan memainkan peran oposisi jika Presiden Jokowi benar-benar melakukan resolve. Kehadiran Nasdem di sini dinilai akan membangun keseimbangan di dalam politik. Menurut Yusa, meskipun Presiden punya hak prerogatif untuk mengganti anggotanya kabinetnya, idealnya resolve harus dilakukan berbasis kinerja. Apalagi Nasdem tidak melakukan pelanggaran dalam mencalonkan Anies sebagai capres sehingga harus didepak dari kabinet. Namun kata Yusa, jika Nasdem tetap harus dikeluarkan dari kabinet akan lebih baik apabila disertai dengan argumentasi yang kuat terkait kinerja menteri-menteri Nasdem agar publik juga bisa menilai bagaimana kinerja para menteri Nasdem yang duduk di posisi Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pertanian, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Karena bagaimanapun tambah dia kontribusi Nasdem yang mengusung Jokowi sejak periode pertama pemerintahannya tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diabaikan begitu saja. PDIP versus Nasdem, PAN pilih tak campuri kabar resolve kabinet. Partai Amanah Nasional pemilih tak ikut campur soal isu perombakan atau resolve kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut resolve merupakan prerogatif Presiden. Oleh sebab itu, lanjutnya PAN memilih akan lepas tangan untuk menjaga politik tetap kondusif. Dia yakin Jokowi mempunyai pertimbangan tersendiri jika melakukan pergantian jajaran menterinya. Sebagai informasi, pekan lalu Jokowi mengatakan dirinya sudah memiliki rencana untuk resolve kabinet. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto akan mendukung penuh Jokowi. Dia mengatakan para menteri memang harus loyal kepada Presiden. Dengan begitu, mereka dapat bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Hasto menyoroti pernyataan politisi senior Nasdem Zulfan Lindan yang mengatakan Anies Baswedan sebagai antitesa atau kebalikan dari Jokowi. Oleh sebab itu, secara implisit dia mendorong
mendorong Jokowi mengganti menteri yang berasal dari Nasdem. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengatakan pihaknya tidak akan mempermasalahkan jika memang Jokowi melakukan reshuffle kabinet karena merupakan haknya. Ali yakin Jokowi akan melakukan evaluasi para menterinya berdasarkan potensi, bukan hal lainnya. Meski begitu, dia mengatakan akan mempermasalahkan jika ada coba memprovokasi Jokowi untuk mengganti menteri yang berasal dari Nasdem. Apalagi lanjut Ali, alasannya hanya karena Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Dia mencontohkan pernyataan Hasto yang menyatakan yang biru sudah lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo karena punya capres sendiri. Kantongi hasil pemeriksaan Lukas NMB oleh dokter Singapura. KPK periksa ulang ke IDI. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi mengantongi hasil pemeriksaan kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB oleh tim dokter dari Singapura. Hasil pemeriksaan tersebut akan diperiksa ulang oleh tim kesehatan dari Ikatan Dokter Indonesia atas permintaan KPK. Hasil pemeriksaan tersebut didapat penyidik KPK dari kuasa hukum serta dokter pribadi Lukas NMB. Tim kuasa hukum dan dokter pribadi Lukas menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut saat memenuhi undangan penyidik KPK pada Senin 17 Oktober 2022 kemarin. Untuk diketahui, tim kuasa hukum serta dokter pribadi Lukas NMB sempat bertemu dengan penyidik KPK yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan Brigjen Asep Guntur Rahayu Senin kemarin. Pertemuan itu dalam rangka membahas kondisi kesehatan Lukas NMB. Tim kesehatan dari IDI rencananya akan berangkat ke Jayapura untuk memastikan kondisi kesehatan Lukas NMB dalam waktu dekat. Dokter KPK IDI dan dokter pribadi Lukas NMB bakal membahas lebih detail teknis pemeriksaan Lukas di Jayapura. Upaya ini, kata IP, dilakukan KPK untuk memberikan kepastian hukum serta menjunjung tinggi hak-hak Lukas NMB. Lukas sempat menjalani tes kesehatan oleh tim dokter pribadi di Singapura. Hasilnya Lukas disebut mengalami kelemahan pada ekstrabitas atau gangguan gerak dan bicara. Oleh karenanya, Lukas berencana dilakukan MRI di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura. Sebelumnya KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Lukas diduga terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi. Di antaranya, terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lainnya. Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detail siapa saja yang jadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas NMB. Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal dan Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas pemeriksaan KPK. Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan, terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga sudah memblokir rekening milik Lukas NMB dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan. Informasi terbaru, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. PPATK menyebut jumlahnya hampir 0,5 triliun. KPK sedang mendalami temuan PPATK tersebut.